And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. Selamat pagi. Oke, jadi kita sudah di ancak panen. Kita akan mengevaluasi. Ini adalah buah-buah yang dalam kondisi tidak sempurna. Di dalam kita menjadi seorang asisten, salah satu yang paling penting adalah produksi. Sehingga kita harus mengevaluasi, bicara tentang produksi ini adalah balik lagi ke kualitas buahnya. Jangan sampai kita jadi asisten nggak tahu cara menganalisa kualitas buah ini seperti apa. Taunya cuma brondol panen. Sementara kalau namanya target produksi itu adalah ditentukan oleh kualitas buahnya juga. Makanya di pagi hari yang cukup bahagia ini, dingin-dingin habis hujan ini, kita melihat sebagai contoh seperti ini. Apa sih hubungannya ketika kita ngomongin target buah dengan adanya serangan hama? Ini adalah kondisi dengan serangan tikus seperti ini. Kalau kita lihat ini bolong-bolong seperti ini adalah bagian dari serangan tikus. Kalau sudah ngomong serangan tikus pada buah kelapa sawit, maka tidak akan mungkin berat janjang rata-ratanya itu adalah normal. Kalau kita lihat nih, sebagai contoh nih, tolong nih di zoom nih seperti ini. Nih, kalau udah bolong-bolong kayak gini, coba bayangin, kita udah kehilangan berapa banyak ini coba. Maka tetap yang pertama kita ngomong target produksi adalah kualitas buahnya seperti apa dulu. Kalau buahnya kayak gini, kita kehilangan berapa? Harusnya BCR misalnya 12 kilo, ini masih 9 kiloan. Kenapa? Karena faktor ini hampir kalau kita melihat semua ini masih ada berarti hama tikus yang menyerang buah kita cukup banyak. Dan ingat bahwa ketika ada hama tikus tidak hanya menyerang buahnya saja, tapi juga menyerang bunganya. Yang lebih fatal lagi, tikus adalah salah satu predator Elastobius camerunicus. Sehingga ketika kita ngomongin tikus, ya udah pasti BCR-nya stagnan aja, misalnya tidak naik-naik, udah alhamdulillah itu. Tapi biasanya akan cenderung turun. Maka kuncinya adalah bagaimana kita mengendalikan hama tikus yang ada di lahan kita ini. Kemudian kalau kita sudah ngomongin sebagai predator Elastobius, ingat bahwa buah yang ada di sini yang bolong-bolong seperti ini adalah kondisi misalnya dimakan tikus ini udah kondisi lama dimakan. Kita lihat serangannya baru ada nggak? Kalau serangannya baru ada, berarti memang hama tikus itu memang benar-benar belum terkendalikan oleh kita sebagai seorang asisten nih. Maka harus segera kita kendalikan. Kemudian kita lihat kondisi bunganya. Bisa jadi bahwa bunga betina yang nanti calon TBS yang di tanaman kelapa sawit kita adalah tidak sempurna juga. Karena di bawah tikus juga akan menyerang, akan memakan buah-buah, merusak bunga kita. Walaupun dia memang predator dari Elastobius camerunicus, tapi dia juga menyerang bunga betina, akan grogoti bunga betina. Maka kadang kalau Anda melihat ini, coba didirikan ini yang sebelah situ. Nah ini, coba Anda bayangkan bentuknya kayak gitu tuh. Apa kesimpulan kita ketika kita melihat kondisi seperti itu? Apa kesimpulannya, Led? Rusak. Ya pasti rusak tikus ya. Iya, kemudian yang lain bisa turun. Bukan. Kalau melihat kondisi ini, jelas bentuk tandan buahnya saja atau TBS-nya itu udah nggak karu-karuan kayak gitu tuh. Coba bahasanya kita itu coba copel nih. Harusnya kalau namanya janjangan itu bentuknya kalau nggak bulat sempurna atau dia belutnya lonjong. Tapi kalau bentuknya cobel-cobel kayak gini, berarti mungkin saja dia diserang di saat muda. Di saat pembentukan bunga dia baru muncul, misalnya setengah bulan dari penyerbukan atau 1 bulan penyerbukan sudah diserang, maka bentuknya cobel-cobel kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita ngomongin produksi, kita tidak bisa terlepas karena hanya misalnya hama tikus menyerang Elastobiusnya berkurang di lahan kita. Maka kita buktikan. Kita jangan hanya ngomong saja, tapi kita buktikan, kita belah. Sebagai contoh kayak gini nih. Kalau kita lihat ini, BCR kita itu harusnya sudah naik nih. Ketika kita jadi asisten BCR nggak naik-naik, sama dengan bahwa kita adalah memberatkan pemanen kita. Karena bahwa target atau basis mereka sangat tergantung dari BCR ini sendiri. Ketika BCR ini tidak naik-naik, maka ya pemanen pasti basisnya akan sama. Harusnya dengan
BCR dia berat janjang rata-ratanya naik, otomatis harusnya basisnya mulai berkurang. Lah kalau kita melihat panjangnya kayak gini nih, coba. Kalau begini, ini disebabkan karena apa? Ada banyak hal yang menyebabkan buah kempet kayak gini. Bisa jadi LSD biusnya berkurang, maka penyerbukannya nggak sampai seperti ini. Kemudian yang kedua, pemupukannya itu tidak karuan. Khususnya pembukaan pelepahnya tidak terjadi dengan sempurna. Sehingga buah ini dalam kondisi, kalau bahasanya Wonosobo itu apa? Jepit. Duyunan jepit. Tahu nggak kayu? Terhimpit lah. Kalau bahasa Indonesia terhimpit. Karena pelepahnya nggak buka. Harusnya dengan pemberian nitrogen yang cukup, maka pelepahnya harusnya mekar. Maka dia akan pembentukannya sangat sempurna. Memang banyak teori sih, mau mekar dulu atau mekar dulu baru buahnya sempurna, atau buahnya sempurna nanti akan mendorong pelepahnya menjadi mekar. Tapi kalau menurut Pendi, yang paling penting adalah mekarkan dulu pelepah, biarkan tandan buah segar ini akan berkembang dengan sempurna. Kalau kayak gini, jelas ini mesti pohonnya tegak. Maka kalau pohonnya tegak atau pelepahnya tegak ini, maka harus dievaluasi pemberian nitrogennya. Kalau udah kayak gini, para trainer semuanya nih, kayak udah kayak gini, jelas BCR-nya gesut nih, mesti akan turun drastis. Karena apa? Ya tidak sempurna. Setelah kita buktikan dengan kita membelah TBS ini, dengan adanya LSD bius camerunicus, harusnya penyerbukan bisa sempurna sampai spikelet paling bawah. Misalnya ini sebenarnya penyerbukannya sudah lumayan ya. Karena kalau kita melihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 susunan yang ada. Ini sebenarnya sudah mumpuni. Karena bahwa penyerbukan ini juga akan berkaitan dengan minyak yang terbentuk dalam tanda buah segarnya. Apa yang terjadi kalau misalnya penyerbukannya hanya dibantu angin saja, yang hanya spikelet itu nggak sampai ke dalam. Misalnya hanya 1 dan 2 saja di sini misalnya. Sebelah sini kuning semua, malah bahkan putih. Resikonya apa? Minyaknya dikit. Berarti sebenarnya ini penyerbukannya sudah lumayan. Cuma berarti ada faktor X yang lainnya karena bentuknya masih ada, kalau dalam bahasa perkebunan namanya adalah buah kempet. Buah kempet ini pasti akan menghancurkan BCR kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi, terjun langsung ke lapangan. Jangan ngomong aja gitu loh. Turun ke lapangan, temukan faktanya. Jangan-jangan faktanya A, B, C, D, E. Jangan menyalakan mandor panennya saja, hanya keraninya saja, tanpa kita turun ke lapangan melihat langsung kondisi buahnya seperti ini. Dan yang terakhir, bicara tentang kualitas buah ini, adalah bahwa jangan sampai jumlah LSD bius yang selalu kita bahas itu berkurang, maka penyerbukannya malah cenderung ke tidak sempurna. Kalau kita melihat ini, mungkin di sini penyerbukannya cukup bagus, cuma buah kempetnya banyak saja. Tapi seringkali jumlah LSD bius yang berkurang, terjadinya penyerbukan yang tidak sempurna. Durinya panjang-panjang, brondolannya nggak rata. Kalau kita melihat ini, kalau kita balik ini ya, ini masih dalam kondisi ini. Ini penyerbukannya mungkin di atas saja. Kenapa dia penyerbukannya di atas saja? Karena kejepit ini. Kita berlogika sedikit. Kalau seandainya nih buahnya jepit seperti ini, nih ya. Ini pelepahnya tegak, LSD bius banyak pun, LSD bius itu nggak mungkin nyelempet di sini itu loh. Sehingga kalau kita lihat bawahnya nih, pembentukannya, buahnya ini yang atas agak besar-besar, bawahnya kecil-kecil. Gitu. Maka inilah adanya interaksi hubungan bahwa pemupukan yang sesuai dengan mekarnya pelepah yang sempurna juga akan membantu LSD bius untuk membantu kita dalam penyerbukan yang sempurna. Karena balik lagi, target produksi adalah hal yang harus kita capai menjadi target tahunan kita menjadi seorang asisten. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bicara tentang produksi ini, silakan. Izin Pak, pertanyaan Pak. Apa pengaruhnya terhadap musim hujan ini, pengaruh nggak Pak tentang soal LED biusnya? Dikarenakan Bapak kan pernah sampaikan karena
musim hujan ini Elaiobius itu perkembangannya cepat namun tidak produktif untuk menyebarkan serbuk sarinya. Benar. Jadi memang Elaiobius camerunicus berdasarkan penelitiannya adalah bahwa di musim penghujan yang jumlah hari hujannya banyak, populasinya banyak, tapi kurang aktif. Itu populasi Elaiobiusnya kurang aktif. Kenapa? Karena memang ya faktor hujan. Itu pasti akan sangat berpengaruh. Maka, tapi kan balik lagi, ketika Elaiobius bekerja hari ini, itu adalah untuk membentuk yang di atas, Mas. Janjangan yang di atas. Maka kita akan mengevaluasi janjangan yang di atasnya. Tapi janjangan yang ini, yang sudah umur 4 bulan, penyerbukannya berapa? 4 bulan yang lalu. Gitu. Maka pasti akan ada pengaruhnya. Musim itu. Jadi bedanya di musim kemarau dan musim penghujan, di musim kemarau Elaiobius aktif, perkembangannya relatif lebih lambat daripada musim penghujan. Di musim penghujan, perkembangan atau jumlah populasi Elaiobius itu akan meningkat, namun keaktifan membantu untuk penyerbukan relatif tidak begitu aktif. Karena memang faktor air yang menjadi penghambat mereka untuk beraktivitas di dalam penyerbukan itu sendiri. Itu sih. Oke, yang lain? Satu lagi? Pak, izin Pak. Oke. Jadi Pak, misalnya kalau serangga Elaiobiusnya itu banyak, tapi bunga jantannya itu tidak ada, itu gimana Pak? Oke. Memang di dalam perkebunan kelapa sawit memang tidak ada penanaman khusus ya. Tidak ada penanaman khusus pokok jantan, ini yang harus kita garis bawahi. Karena di masyarakat ada sebuah isu bahwa dalam 1 hektar harus ada pokok jantannya sekian batang. Kan mungkin seperti itu Anda yang kuliah di jurusan perkebunan mesti pernah dengar di masyarakat. Sekali lagi, tidak ada. Bahwa tanaman kelapa sawit kita itu memiliki sifat monoseus. Artinya bahwa bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pokok. Nah, ketika jumlah bunga jantannya berkurang, maka kita bisa melakukan langkah-langkah strategik. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membantu namanya self pollination. Kita ambilkan polen dari luar. Itu. Tapi tenang aja, tidak sebegitunya sebenarnya, Mas Mar. Tidak sebegitunya, nggak ada bunga jantannya. Kita dalam kondisi yang urgent aja kemarin kita evaluasi sana, bunga jantan masih ada nggak? Masih. Jadi karena memang bagi kita yang ada di perkebunan, kita melihat bunga jantan itu rata-rata kok benci kali itu ya. Padahal bunga jantan adalah bagian dari menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit. Tidak adanya bunga jantan, maka akan berpengaruh terhadap penyerbukannya. Tapi intinya seperti itu. Kalau misalnya memang dirasa setelah kalian mengevaluasi di lapangan, ternyata memang Pak Pendi memang benar-benar nol ini, nggak ada bunga jantannya sama sekali. Beberapa pasar ini memang nggak ada bunga jantannya, maka segera kita lakukan langkah strategik. Memang kita usulkan di masa tanaman kita masih kecil, maka kita bisa namanya self pollination itu atau memberikan penyerbukan manual itu mungkin saja. Tapi balik lagi ke biaya. Kalau masyarakat untuk self pollination agak berat lah itu. Tapi kalau tanamannya sudah tinggi juga agak susah. Ini sudah usia sekitar 7 tahunan ini ya agak susah juga. Itu. Maka yang sering terjadi bukan nggak ada bunga jantannya, Mar. Justru bunga jantannya terganggu akibat faktor hama itu. Kemudian faktor menentukan bagaimana kalau seandainya Anda ditempatkan suatu wilayah yang sudah dalam kondisi bunga jantan dan bunga betinanya nggak ada. Seringkali penanaman kita ini terlalu rapat. Ini jangan sampai kalau kita melihat, kalau di perusahaan nggak ada lah yang terlalu rapat ya. Tapi kalau di masyarakat masih banyak penanaman yang terlalu rapat, bunga jantan dan bunga betinanya nggak ada nih. Itu kalau sudah etiolasi ya wassalamualaikum lah pastinya. Itu sih. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya nanti kita akan melihat ke dalam kondisi buahnya itu seperti apa sih. Ingat bahwa seorang asisten divisi itu yang bertanggung jawab terhadap lahan kita, jumlahnya yang nggak sedikit hektarannya, 500 sampai 1000 hektar yang mungkin nanti Anda tanggung jawab. Kuncinya cuma satu. Anda harus turun ke lapangan, ngeceknya dan melakukan analisis terhadap produksi atau faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh kita sendiri sebenarnya. Maka kita habis ini kita akan melihat kondisi di Ancak,
seperti apa sih ketika kita melihat buah yang banyak kelainan-kelainan seperti ini, kita kan melihat di dalamnya kondisinya seperti apa. Mungkin aja dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi.